Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 30 Mei 2025. Tema renungan satu kita dengan judul Sehati dan Sepikir. Firman Tuhan terambil dalam Filipi pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku ini, dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur untuk ayat-ayat firman Tuhan yang sedemikian mendalam dan memberikan pengajaran-pengajaran yang sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan. Apa artinya kaya? Apa artinya punya segala sesuatu? Apa artinya seseorang itu pandai? Apa artinya seorang bisa memiliki segala hal yang dia inginkan, namun mereka tidak memiliki yang namanya kesehatian dan juga hati yang mau sepikiran dengan orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang dikasihi. Kita banyak bertemu dengan keluarga-keluarga kaya, punya segala sesuatu, tapi rumah tangganya berantakan. Masing-masing hidup dalam rumah tangga yang satu dengan yang lain, hanya memikirkan ego sendiri dan memikirkan pikirannya sendiri, sehingga kumpulan dalam rumah tangga tersebut adalah orang-orang yang egois dan orang-orang yang keras kepala. Mengapa seseorang bisa egois dan mengapa seseorang itu bisa keras kepala? Tentu kalau dari sudut firman Allah itu adalah karena dosa. Tetapi dari sudut manusia karena itu adalah pilihannya sendiri. Dosa sesungguhnya bukanlah sesuatu yang ada terjadi yang Tuhan ciptakan. Tapi dosa memang padanya kembali dari diri manusia sendiri, yang tatkala Tuhan berikan kehendak bebas untuk memilih hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kedurhakaan, hidup di jalan Tuhan atau hidup di jalan setan. Manusia itu padanya pilihan itu ada dalam dirinya sendiri. Kalau dikatakan apa yang terindah dalam dunia melebihi emas, melebihi berbagai macam perkara yang indah dalam dunia ini. Kalau tanpa ada kerukunan, kalau tanpa kemudian ada kesehatian, kalau tanpa ada saling pengertian, kalau tidak ada pengampunan, maka semua perkara-perkara tersebut menjadi tidak ada artinya. Kalau kita melihat saudara-saudara, Filipi pasal kedua, memang pasal ini adalah pasal yang sangat spektakuler, pasal yang memberikan sebuah bahwa hidup tidak hanya berbicara tentang mengenal Kristus, tapi hidup berbicara bagaimana menerjemahkan hidup sebagai orang percaya itu secara benar. Hidup yang menjadi terang, hidup yang memberkati. Bagaimana caranya? Yaitu hidup dalam kerukunan. Hidup dalam sebuah kehidupan yang sehati sepikir, yang bisa bertukar pikiran dengan baik, mencari kepentingan bersama, mencari kemenangan bersama, dan tentunya Tuhan yang dimuliakan lewat seluruh kehidupan yang dijalankan. Dalam ayat yang pertama itu dikatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat pertama ini menggambarkan bahwa itulah syarat-syarat kalau kita ingin hidup menjadi orang-orang yang sehati sepikir. Itu bagaimana? Yaitu di dalam Kristus ada nasihat. Seseorang yang sehati sepikir tentu hatinya adalah hati yang terbuka kepada nasihat-nasihat daripada kebenaran firman Allah. Kalau kita belajar firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya itu berbicara tentang nasihat. Di awal-awal Allah menciptakan manusia, Allah memberikan semua yang terbaik kepada Adam dan Hawa, dan Allah memberikan satu nasihat, yaitu janganlah engkau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tatkala engkau memakannya, engkau akan mati. Itu nasihat yang cuma satu itu saja yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Tetapi Adam dan Hawa, kita tidak mengatakan siapa yang salah duluan, tapi yang jelas mereka berdua-duanya salah. Mereka melanggar nasihat itu, dan dia memakannya, dan bahkan dia lebih mendengar ajakan dari kuasa kegelapan, yaitu iblis. Makanlah engkau, waktu engkau memakannya, maka engkau akan jadi seperti Allah. Lalu apa yang terjadi? Setelah Adam dan Hawa makannya, mereka jatuh dalam dosa, mereka malu, mereka menyembunyikan diri. Yang cukup menarik tatkala seseorang itu jatuh dalam dosa, siogianya bukan lari kemudian menyembunyikan diri, tapi datang kepada Allah, sujud kepada Allah. Ya Tuhan, aku sudah berdosa, melanggar kebenaran firman Allah. Ampunilah aku ya Tuhan. Bukankah siogianya Adam dan Hawa melakukan perkara tersebut? Namun tidak demikian. Alkitab mengatakan Adam dan Hawa bersembunyi. Sampai kemudian Tuhan mencari Adam dan Hawa. Di manakah engkau? Hai Adam dan Hawa. Jadi artinya untuk seseorang bisa sehati sepikir itu membutuhkan satu hati yang terbuka kepada nasihat.
Orang yang tidak pernah mau mendengar nasihat, maka merasa dirinya sebagai orang yang benar, sebagai pusat daripada segala sesuatu. Tidak ada lagi orang yang bisa memberikan masukan kepada dirinya. Bukankah kita sering bertemu dengan kelompok-kelompok orang seperti demikian? Siapa kelompok yang seperti demikian? Kadang-kadang orang tua itu sulit mendapatkan nasihat. Karena dia yang pikir, maka merekalah sumber yang memberikan nasihat. Majikan sulit mendapat nasihat karena sudah terbiasa menasehati pegawai. Guru, dosen, apakah perlu mendapatkan nasihat? Dalam pikirannya, akulah yang menasehati, akulah yang mengajar. Apakah dia kemudian harus mendapatkan nasihat? Lupa bahwa dirinya pun adalah pribadi yang terus harus belajar. Pada prinsipnya, seseorang yang terbuka kepada pengajaran, maka nasihat yang pertama adalah tentu kebenaran firman Allah. Nasihat yang lain adalah Tuhan memakai orang-orang sekitar untuk memberikan masukan. Bahkan mungkin kicauan burung pun nasihat buat kita. Angin pun menjadi nasihat buat kita. Daun yang bergoyang pun menjadi nasihat buat kita. Apa yang kita dapatkan dari makhluk-makhluk hidup? Kalau manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menjadi pribadi yang seyogianya punya sebuah relasi hubungan yang sangat mudah dengan Allah. Tidak seperti binatang, hidup dalam insting, apalagi tumbuh-tumbuhan. Hidup dalam program yang sudah Tuhan buat. Mereka hanya melakukan hidup karena ada kehidupan yang Tuhan tanamkan kepada dirinya. Tapi manusia tidak demikian. Sehingga orang yang bisa sehati sepikir adalah yang terbuka kepada nasihat. Yang berikut bagaimana sehati sepikir, ada penghiburan kasih. Di dalam segala konflik kehidupan yang ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik dalam rumah tangga, dalam persahabatan, pertemanan, dalam pekerjaan, di dalam dunia manapun. Bukankah kita seringkali yang terjadi bukan penghiburan kasih, tetapi saling melukai, saling kemudian memukul dari belakang, saling berkhianat. Orang-orang seperti demikian tidak mungkin punya kehidupan yang sehati sepikir, kalau bukan kehidupannya itu adalah untuk saling menghibur dalam kasih. Firman Tuhan berkata ada persekutuan roh. Apa yang bersekutu? Yang bersekutu tidak hanya kepentingan, yang bersekutu karena ada hobi yang sama. Tetapi Alkitab mengatakan karena ada persekutuan roh yang mengikat relasi antara satu dengan yang lain adalah roh Allah sendiri. Sehingga karena roh Allah yang mengikat bukan hobi, karena kalau hobinya kemudian berbeda, berpisahlah mereka. Bukan juga karena kepentingan bisnis, kepentingan yang lain. Karena kalau kepentingannya kemudian tidak ada, bubarlah mereka. Tetapi karena ada persekutuan roh. Dan kalau seseorang hidup di dalam persekutuan roh berarti menghadirkan Allah. Tatkala menghadirkan Allah, kita akan tetap melakukan persekutuan di dalam segala suka dan duka, di dalam kesulitan, di dalam lembah, di dalam keberhasilan. Bukan saling iri, tapi saling memberikan pujian, apresiasi. Di dalam kesulitan, bukan saling meninggalkan, tapi saling menopang dan saling menguatkan. Maka akan terjadilah sebuah kehidupan yang sehati dan sepikir. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ayat 2 dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat setiap kehidupan kita, sahabat seperjalanan. Kalau ada relasi-relasi yang terjadi yang sampai sekarang buruk, saling menyakiti, saling mengkhianati, saling membicarakan, saling merugikan. Biarlah dengan kedua ayat yang kita dapatkan dari Filipi pasal 2 ayat pertama sampai kedua, biarlah kita boleh hidup menjadi orang yang sehati sepikir, satu tujuan, satu jiwa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan waktu dan cara Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.